Halo guys, ini merupakan video materi dari kelas online premium kami, yaitu kelas Mahir VPS CLI ya. Di sini sudah banyak sekali kami bahas mengenai cara mengelola VPS menggunakan command line, jadi teman-teman tidak pakai control panel, dan sudah tersedia lebih dari 48 video ya mengenai cara mengelola VPS. Di sini kami bahas semuanya dari basic sampai level advance, semua kami bahas. Jadi buat teman-teman yang mau belajar VPS, teman-teman bisa join kelas Mahir VPS CLI, klik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke materi videonya. Pada series video kali ini kita akan membahas mengenai hotop ya. Hotop ini bisa kita gunakan untuk melihat proses yang terjadi di VPS kita ya. Dan ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang nantinya ketika websitenya itu sudah berjalan, trafficnya udah naik, maka teman-teman bisa melihat secara real time ya penggunaan resource dari VPS teman-teman. Oke, langsung aja kita praktek ya. Di sini kita login ke VPS-nya. Nah, kita bisa jalankan perintah hotop ya seperti ini, lalu enter. Di sini kita dapat informasi jumlah CPU-nya ada 2 CPU ya, memorinya ada 4 GB yang sudah digunakan 2,38 GB. Nah, untuk load rata-rata 0,38 ya, ada 54 tas sudah berhidup, VPS-nya sudah hidup sekitar 1 hari ya. Nah, di sini kita bisa lihat proses yang paling besar itu ada ini QEMU X8664 ya, hypervisor. Ini kebetulan kami jalankan Windows di atas VPS Linux ya. Jadi ada proses seperti ini ya, ada proses hypervisor. Nanti kalau teman-teman nggak ada install Windows di VPS Linux-nya, otomatis ini nggak ada nih, yang 3 nih. Nah, kalau teman-teman nanti mau lihat, misalnya mau ngurutin ya, misalnya teman-teman bisa mau ngurutin nih CPU-nya nih yang mana yang dari kecil, teman-teman bisa klik aja dia. Nah, dia akan langsung sorting. Ini dari yang terkecil nih. Nah, kalau mau yang gede dari sini. Nah, ini yang gede kelihatan kan yang 15% apa gitu. Yang kontainer ada berapa persen, 0, sekian, ini 6% ya. Ya ini rata-rata paling gede ya CPU untuk proses untuk jalankan Windows ya. Kebetulan di VPS ini kita jalankan Windows. Jadi dengan teman-teman menggunakan hotop, teman-teman bisa lihat nih CPU-nya udah berapa yang digunakan, memorinya udah berapa gitu. Proses apa yang paling gede gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menganalisa proses yang berjalan di VPS-nya dengan sangat mudah dan simple ya. Nah, selain pakai hotop, kita bisa juga menggunakan top ya. Di top, lalu enter aja. Nah, di sini juga akan kelihatan ya. CPU-nya berapa, memorinya berapa, swapnya berapa. Nah, kelebihannya kalau di top ini ada namanya still ya. Ini 0,00. CPU still ini artinya misalnya CPU still-nya 50%. Teman-teman punya VPS 4 core. Berarti kalau CPU still-nya 50%, berarti cuma bisa dipakai maksimal tuh 2 core aja gitu. Jadi kayak ya kalau kita bisa katakan ya ada pemotongan lah gitu ya, pemotongan dari CPU yang teman-teman gunakan gitu. Nah, ini biasanya teman-teman terjadi kalau teman-teman pakai VPS yang biaya langganannya itu murah gitu. Misalnya di Kontabo, kemarin yang pernah ada di lokal itu ada Bisnet ya, Bisnet GeoCloud tapi yang Neolite. Jadi kalau teman-teman pakai Bisnet, pakainya yang LED Pro ya, jangan yang Neolite. Jadi Bisnet itu ada 2 sekarang. Nah, kalau untuk nge-lab atau nyoba-nyoba, teman-teman pakai yang Neolite itu oke ya. Yang pakai yang Neolite ini oke. Tapi kalau teman-teman untuk production website, teman-teman pakai yang Neolite Pro yang ini. Nah, ini lebih bagus dan performanya lebih stabil. Kami udah coba dan ini sangat oke ya, yang Neolite Pro ini. Jadi untuk CPU still itu berapa sih toleransinya gitu? Kalau saya toleransinya tuh maksimal banget 20%. Kalau biasanya kalau udah 40, 50 itu udah solusinya saya pertama lapor ke provider VPS-nya, bisa nggak itu diturunin. Kalau nggak bisa, saya pindah itu aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet aja. Daripada kita berdebat kan dengan providernya, jadi bisa ini CPU still saya sekitar 20%. Bisa nggak diturunin gitu. Kalau nggak bisa, berarti saya pindah. Bisa pindah plan,
Misalnya kalau saya misalnya di sini ya di Neoled ini contoh ya. Contoh misalnya di Neoled CPU still saya 40%. Mereka nggak bisa turunin, saya bisa pindah ke Neoled Pro. Atau bahkan saya bisa pindah ke provider VPS lain gitu. Nah, jadi kita nggak perlu berdebat dengan provider, kalau bisa ya kita maksimalkan ya, minta bantu mereka maksimalkan CPU still-nya, tidak boleh lebih dari 20% gitu. Kalau udah 40% itu udah tinggi gitu. Jadi kalau udah 40 sampai 50, misalnya teman-teman berlangganan 8 core CPU. Berarti cuma yang bisa dipakai 4 core. Sementara teman-teman udah kalkulasi kalau website ini butuhnya sekitar 6 core sampai 8 core gitu. Otomatis tidak cukup kan? Karena maksimal yang bisa dipakai 4 core cuman, karena ada CPU still sebesar 50%. Dan ini biasanya terjadi CPU still-nya ketika teman-teman itu berlangganan VPS dengan harga yang murah. Salah satunya contohnya ya, seperti di Kontabo, ataupun kalau yang di lokal itu seperti Biznet Neoled. Nah, kalau di teman-teman pakai Biznet, kalau untuk di production website, pakainya Neoled Pro ya, supaya performanya stabil dan bagus. Oke, demikian video series mengenai melihat CPU proses menggunakan hardtop dan juga top.